Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Subali dari Universitas Cendekia Abditama dengan NIDN 0321126401 akan menjelaskan terkait dengan hibah penelitian yang kami dapat dengan judul pendekatan tekstur dalam mengklasifikasi keberadaan massa normal dan abnormal tumor payudara menggunakan citra mamogram. Dalam penelitian ini kami bekerjasama dengan beberapa anggota peneliti, di antaranya adalah Ibu Lulu Mawadah Wisdawati dari Universitas Gunadarma dengan NIDN 0302019101 dan Ibu Teresa dari Universitas Cendekia Abditama dengan NIDN 0405096703. Penelitian ini masuk ke dalam skema penelitian riset dasar atau fundamental reguler untuk tahun pelaksanaan 2025 dengan TKT akhir level 3. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah bahwa kanker payudara merupakan salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada perempuan, sehingga memerlukan sistem deteksi dini yang handal dan efisien. Mamogram masih menjadi standar baku dalam screening, namun interpretasi sangat bergantung pada keahlian seorang radiolog dan berpotensi menimbulkan variasi penilaian. Dalam konteks tersebut, pengembangan sistem Computer Aided Diagnosis atau CAD berbasis citra mamogram yang mampu membedakan citra normal versus abnormal serta benign versus malign menjadi sangat penting. Penelitian ini berfokus pada penggabungan fitur tekstur klasik dan fitur spasial berbasis deep learning untuk meningkatkan akurasi, stabilitas, dan kesiapan klinis sistem CAD yang dikembangkan. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengembangkan dan mengevaluasi sistem CAD berbasis penggabungan fitur tekstur dan fitur spasial untuk klasifikasi kanker payudara dan citra mamogram dalam dua skenario, yaitu normal versus abnormal dan benign versus malign, serta mentranslasikan model tersebut ke dalam aplikasi grafik user interface berbasiskan MATLAB yang siap digunakan sebagai second opinion klinis. Pada penelitian ini ada beberapa tahap yang dilakukan, yaitu tahap pertama dalam bentuk hybrid fusion. Dalam hybrid fusion ini dilakukan beberapa proses, yaitu pertama adalah ekstraksi fitur tekstur menggunakan discrete wavelet transform atau DWT GLCM 16 dimensi, lalu ekstraksi fitur spasial dari ResNet 50 yang di fine tune dalam bentuk 2048 dimensi. Lalu penggabungan vektor feature, normalisasi dan klasifikasi menggunakan ANN. Yang terakhir pada skema 1 yaitu mengevaluasi menggunakan akurasi serta studi ablation. Pada skema 2 dilakukan perbandingan ResNet 50 versus EfficientNet BO. Ada dua tahap proses, yaitu pertama penerapan transfer learning dengan strategi class balancing, dan yang kedua adalah desain eksperimen paired dan uji statistik. Pada skema berikutnya, yaitu skema yang ketiga, yang dilakukan merupakan pengembangan dari aplikasi grafik user
interface berbasis MATLAB yang bertujuan sebagai second opinion. Prosesnya dalam hal ini adalah bagaimana integrasi model efisien BO dan ResNet 50 bisa terpilih ke dalam graphic user interface ke dalam MATLAB. Perancangan pada GUI ini dimulai dari input data pasien, pemrosesan citra, prediksi label, dan probabilitas hingga ekspor dari laporan hasil uji tersebut. Lalu uji fungsional dan evaluasi usability dengan responden pengguna juga dilakukan. Adapun luaran dari penelitian ini yang pertama adalah dalam bentuk artikel Q2 terkait dengan hybrid texture deep learning yang sudah submit ke IAES, yaitu International Journal of Artificial Intelligence atau IJAI, yang terindeks Scopus Q2. Skema kedua juga kami mengirimkan dalam bentuk artikel Q3 terkait dengan perbandingan Optimize ResNet 50 ke jurnal AJC, yaitu International Journal of Electrical and Computer Engineering, di mana kedua skema ini sedang dalam proses perbaikan untuk dipublikasi. Di samping skema 1 dan 2 juga dilakukan seminar nasional yang dilakukan di Sentik 2025 dan sudah dipresentasikan pada tanggal 30 Oktober 2025 dengan judul artikel aplikasi CAD Second Opinion untuk klasifikasi kanker payudara berbasis mamogram dengan GUI MATLAB. Nah, di sini tampil pula artikelnya serta sertifikat setelah seminar dilakukan. Yang terakhir, kami juga melakukan proses pendaftaran ke HAKI, yaitu sudah didaftarkan dengan nomor permohonan EC 002050141343 dengan surat pencatatan ciptaan sebagai berikut. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.